Alasan utama Kiai Haji Imaduddin membatalkan nasab Ba'alwi. Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan nasab Ba'alwi telah menjadi perdebatan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Penting untuk dicatat bahwa klaim ini sangat kontroversial dan tidak memiliki konsensus yang luas di kalangan para ulama. Secara umum, alasan utama yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin adalah keraguan terhadap sanad nasab. Kiai Haji Imaduddin meragukan keabsahan sanad atau silsilah nasab yang menghubungkan keluarga Balwi dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau berpendapat bahwa terdapat beberapa titik lemah atau ketidakjelasan dalam sanad tersebut. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, Kiai Haji Imaduddin mengklaim bahwa terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan di kalangan ulama mengenai keabsahan nasab Ba'alwi. Beliau berpendapat bahwa pendapat yang meragukan lebih kuat. Upaya untuk meluruskan sejarah, Kiai Haji Imaduddin menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meluruskan sejarah dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai nasab Ba'alwi. Namun penting untuk diingat bahwa klaim ini sangat kontroversial. Tidak semua ulama sependapat dengan Kiai Haji Imaduddin. Ya, karena ini ada kaitannya kitab-kitab ini yang mensarah kitab Ihya itu Imam Murtado Az-Zabidi namanya. Ini ngajinya kepada Ba'alawi. Jadi kalau Imaduddin berkata saya menolak Ba'alawi itu sebagai keluarga Nabi, persilakan Imam Kiai Imaduddin, itu pendapat Anda. Dan Anda itu bukan berpendapat mencari kebenaran, tidak. Buktinya Kiai Imad ngomong, walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, saya tetap menolak. Nah, itu berarti sudah tidak ilmiah lagi, Kiai. Sudah nafsu. Kalau ilmiah, contohnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini madhab saya, madhab yang benar. Tapi kalau Anda mendapatkan hadis yang sahih, buang pendapat saya. Ikuti hadis yang sahih. Ini Imam Syafi'i. Kiai Imad tidak. Biar Kiai sedunia menyatakan Ba'alawi ini keluarga Nabi, saya tetap menolak. Itu sudah tidak ilmiah lagi. Itu berarti benci. Ini video saya bikin cepat untuk kebutuhan respon. Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak berdusta kala menulis dan berpidato bahwa silsilah klan Ba'alawi itu diisbat hanya melalui mimpi. Mungkin karena sebelumnya saya mendelegitimasi Asy-Syajarah Al-Barokah ya, dan tak kunjung dijawab Kiai Imad, lantas beliau melakukan hal yang sama untuk beberapa literatur yang menjadi penopang penelitian Ba'alawi. Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak jelas sekali sedang berusaha mendelegitimasi kitab-kitab yang menjadi rujukan Ba'alawi dalam mengisbatkan silsilah mereka kepada Kanjeng Nabi. Semisal Al-Ghuror, Qaladatun Nahar, Masya'ur Rawi, dan yang terakhir Al-Jawharus Syafaf. Padahal yang saya lakukan kepada Asy-Syajarah Al-Barokah itu bukan untuk meragukan kitab ini sebagai kitab nasab, tapi kitab nasab yang tidak ihatoh, itu saja. Beda dengan Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak, beliau berdua mengarahkan orang-orang supaya tidak mempercayai kitab-kitab yang dipakai Ba'alawi atau meragukan kitab-kitab itu. Dengan sore beliau berdua berkata bahwa isinya itu khurafat yang tidak bisa diterima akal sehat. Makanya, menurut pemahaman saya, lewat penilaian ini, beliau berdua berusaha mendorong orang-orang untuk tidak mempercayai kitab-kitab yang meneguhkan nasab Ba'alawi. Saya sudah membaca kitab itu semua, dan inilah jawaban saya untuk Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak yang berdusta tentang kitab-kitab ini. Banyak ulama yang masih mengakui keabsahan nasab Ba'alwi. Persoalan nasab ini sangat kompleks. Membedah dan memverifikasi sanad nasab yang panjang dan kompleks adalah hal yang sangat sulit dan membutuhkan kajian yang mendalam. Ada potensi kepentingan lain. Beberapa pihak menduga bahwa di balik pernyataan Kiai Haji Imaduddin terdapat kepentingan-kepentingan lain, baik itu politik, sosial, atau lainnya. Mengapa topik ini penting? Dampak sosial. Pernyataan ini dapat memicu perdebatan dan perpecahan di masyarakat, terutama di kalangan mereka yang memiliki hubungan dengan keluarga Ba'alwi. Implikasi keagamaan. Pertanyaan tentang nasab seseorang
dapat memiliki implikasi terhadap status sosial, keagamaan, dan bahkan hukum. Pentingnya kajian yang objektif. Perdebatan ini menuntut kita untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan objektif terhadap persoalan nasab, serta pentingnya menjaga toleransi dan saling menghormati antar sesama umat beragama. Saudara kita, bangsa Indonesia juga begitu. Dari Banten, Ki Imad mengata nasab Alawi itu putus. Begitu Ki Imad. Sementara Syekh Nawawi Banten enggak. Syekh Nawawi ngaji sama gurunya, banyak gurunya. Di antara gurunya Syekh Nawawi, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Dahlan punya guru Ba'alawi, namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, yang punya kitab Safinatus Salat di Sarahi Sulamul Munajat. Tuh ngaji. Ambil Fathul Muin, gurunya Ibnu Hajar. Itu semuanya mengisbat Ba'alawi, keturunan Nabi. Ini kita bingung dah, yang ini bilang putus, yang ini bilang nyambung, gua kagak ngerti. Baik, ini buat antum pada cara kita orang awam. Coba kita berpikir jernih, wis balikin aja di akhirat. Nih saya nasihatin cara awam. Saudara kalau ngomong tesis, antitesis, puyeng saudaranya. Pernyataan Kiai Haji Imaduddin mengenai nasab Ba'alwi adalah isu yang kompleks dan multidimensi. Sebagai umat beragama, kita perlu bersikap bijak dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita perlu terus menggali informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan terbuka untuk berdialog dengan pihak-pihak yang berbeda pendapat. Penting untuk diingat bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda, lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha mencari kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki. Toleransi dan saling menghormati adalah nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Saya sampaikan masalah kegaduhan ini berbahaya karena menyangkut ilmiah. Ilmiahnya mulai dari Syekh Nawawi, katakan Syekhana Khalil Basim. Itu keterikatan dengan para Duriyat Ba'alawi itu sangat ketat antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang nanti di launching itu disebutkan oleh Syekh Akbar Syekh Basim Asy'ari di dalam muqaddimahnya. Ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Basim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas karena ini babakan ilmiahnya.